Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan di awal pekan di bulan September ini. Saudara-saudara, di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-11 dan pasal yang ke-12 kita akan melihat firman Tuhan, saudara-saudara, tentang Lot, siapa dan apa yang terjadi kepada Lot. Pertama kita lihat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-11 ayat 27 dan ayat 28. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur-Kasdim. Lalu kita lompat pada pasal 12 pada ayat yang keempat dan 5, saudara-saudara. Ketika Abraham telah mendapatkan panggilan Tuhan, suara Tuhan untuk masuk pergi ke tanah Kanaan, ayat 4 disebutkan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat kehidupan Abraham yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Lot adalah keponakan dari Abraham, anak dari Haran, adik dari Abraham. Saudara-saudara, Terah, ayah Abraham, mempunyai 3 orang anak. Di sini disebutkan kelihatannya yang paling tua adalah Abraham. Kemudian ada Nahor dan Haran. Haran meninggal di usia yang masih relatif muda di Ur-Kasdim. Itulah ayah dari Lot. Sehingga saudara-saudara, sebagai anak yang paling tua, keluarga yang paling tua, Abraham bertanggung jawab terhadap keponakannya, yaitu Lot. Ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan, Abraham tidak melepaskan tanggung jawabnya. Dia juga membawa Lot, keponakannya itu. Dia juga membawa Lot untuk masuk dalam rencana Allah yang besar, yang indah di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, kita belajar dari kebaikan hati Abraham terhadap keluarganya. Dia mengambil tanggung jawab terhadap keluarganya. Lot, keponakannya itu, dia sebagai anak yang tertua di tengah-tengah keluarga, dia mengambil tanggung jawab. Dia membawa serta Lot. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, saudara-saudara, di dalam kitab Timotius, 1 Timotius pasal yang ke-5, 1 Timotius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak seiman. Kalau ada orang mengaku sebagai orang Kristen tetapi tidak memeliharakan sanak saudaranya, menelantarkan sanak saudaranya, padahal dia mampu, padahal sanak saudaranya itu mau dibimbing, mau dibina dan seterusnya, dan dia mampu untuk melakukannya, firman Tuhan berkata orang itu murtad. Apalagi seisi keluarganya, seisi rumahnya, dia biarkan, saudara-saudara, dia hanya menyenangkan diri sendiri, dia biarkan seisi rumahnya tidak terurus. Orang itu adalah orang yang murtad. Walaupun kelihatannya di KTP dia mengaku sebagai Kristen. Dan disebutkan orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak seiman. Di dalam kemudian nasihat Paulus kepada jemaat di Galatia, Galatia pasal yang ke-6 ayat 10, kemudian firman Tuhan berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Di sini Paulus lebih mengkhususkan kepada kawan-kawan seiman. Saudara-saudara, artinya apa? Kita melihat
aturan firman Tuhan, nasihat firman Tuhan itu begitu jelas, begitu logis. Kita boleh berbuat baik kepada semua orang, ke segala tempat di seluruh penjuru dunia ini. Tetapi ingat, dahulukan seisi rumah kita, dahulukan seisi keluarga kita, dahulukan kawan-kawan seiman kita yang kita lihat setiap hari, yang kita berinteraksi setiap hari. Nyatakan kasih kita, nyatakan perbuatan baik kita, nyatakan anugerah Tuhan kepada mereka lebih dahulu, baru kepada semua orang. Itu nasihat firman Tuhan. Lot dibawa oleh Abram. Abram memiliki tanggung jawab yang luar biasa terhadap keluarganya. Dia membawa seisi keluarganya, seisi rumahnya untuk masuk ke dalam perjanjian Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan. Kembali kami boleh masuk di bulan yang baru dan di minggu yang baru di bulan September ini. Segala pujian syukur kami naikkan kepada Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap umat-umat-Mu, kiranya Engkau memberkati kami semua di sepanjang hari ini dengan berkat-berkat jasmani dan juga berkat-berkat rohani, yaitu damai sejahtera, sukacita di dalam Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Sepanjang hari ini berikan kami keselamatan dan berikan kami keberuntungan di dalam segala usaha dan pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Immanuel.